Baik rekan-rekan mahasiswa perbankan syariah semester 4, kita akan mulai bahasan kita tentang soal-soal kuis kelas battle di pekan ketiga kemarin yang sudah rekan-rekan kerjakan. Materinya adalah terkait dengan transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait persediaan dan jasa. Kita mulai untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah soalnya transaksi hulu atau downstream itu adalah transaksi ketika induk menjual barang jasa ke entitas anak, anak menjual barang jasa ke entitas induk, C. Anak menjual barang ke entitas anak, atau D. Induk menjual barang atau jasa ke entitas induk. Maka pertanyaan nomor 1 ini transaksi hulu itu berarti dari atas ke bawah. Jawaban yang benar adalah dari induk menjual barang jasa atau jasa ke entitas anak. Itu adalah transaksi hulu. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah transaksi hilir atau upstream. Itu adalah transaksi dari A. Induk menjual barang atau jasa ke entitas anak. B. Anak menjual barang atau jasa ke entitas induk. C. Anak menjual barang atau jasa ke entitas anak. D. Induk menjual barang atau jasa ke entitas induk Maka jawaban yang benar tentang apakah yang dimaksud dengan transaksi hilir atau upstream adalah dari bawah ke atas, berarti yang benar adalah B, ketika anak menjual barang atau jasa ke entitas induk. Maka ini dinamakan dengan transaksi hilir. Soal nomor 3, transaksi lateral itu adalah transaksi A. Induk menjual barang atau jasa ke entitas anak. B. Anak menjual barang atau jasa ke entitas induk. C. Anak menjual barang atau jasa ke entitas anak. D. Induk menjual barang atau jasa ke entitas induk. Maka untuk pertanyaan nomor 3, transaksi lateral itu adalah transaksi antara anak perusahaan ketika menjual barang atau jasa ke sesama anak perusahaan yang lain. Itu adalah transaksi lateral. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 PSAK 65 revisi tahun 2014 menyebutkan bahwa laporan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas entitas pengendalian atau yang merupakan satu kelompok usaha. Sehingga seolah-olah antara entitas induk dan anak merupakan suatu entitas tunggal. Pernyataan tersebut kira-kira A. Gak benar, B. Gak salah, C. Gak tahu Kira-kira dari 3 pilihan jawaban ini yang benar adalah, yang tepat adalah B. Gak salah, atau pernyataan tersebut adalah benar jadi gak salah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 mengapa transaksi-transaksi yang terjadi antar satu kelompok usaha perlu dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasian? Pilihannya A. Karena entitas induk dan entitas anak jika bertransaksi bayarnya seikhlasnya. B. Karena perusahaan tersebut pada asalnya memang hanya satu perusahaan. C. Karena dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian, entitas-entitas yang merupakan satu kelompok usaha dianggap sebagai entitas tunggal. D. Karena kalah jumlah SMS jadi harus dieliminasi. Maka untuk soal nomor 5 yang benar jawabannya adalah C transaksi-transaksi antar satu kelompok usaha itu perlu dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasian karena dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian entitas-entitas yang merupakan satu kelompok usaha itu dianggap sebagai entitas tunggal meskipun terdiri dari sebenarnya adalah banyak perusahaan Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 jurnal eliminasi atas transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak dibuat dengan menghapus titik-titik dan titik-titik. Maka dari pilihan jawaban yang tepat adalah A. Pendapatan dan aset, B. Penderitaan dan beban hidup, C. Penjualan dan harga pokok, D. Pendapatan dan beban terkait Maka dari pilihan jawaban ini A, B, C, D yang tepat adalah pilihan jawaban
D ya, yang harus dieliminasi ya terkait penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak itu adalah dengan menghapus pendapatan dan beban terkait ya. Hati-hati ya, ini adalah penjualan jasa bukan penjualan persediaan ya. Sehingga yang dieliminasi adalah pendapatan dan beban terkait. Kalau penjualan persediaan yang dieliminasi adalah akun penjualan dan akun beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Soal nomor 7, berikut ini adalah pernyataan yang gak salah. Ya, kalau gak salah berarti benar ya, terkait dengan transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak adalah A. Utang piutang yang timbul akibat transaksi penjualan jasa antara induk dan anak harus dieliminasi. B. Pendapatan dan beban terkait penjualan jasa tidak harus dieliminasi. C. Tidak perlu membuat jurnal eliminasi apapun. D. Penjualan dan harga pokok penjualan persediaan harus dieliminasi dari laporan keuangan anak. Ya, ingat ini adalah terkait dengan transaksi penjualan jasa antara induk dan anak. Maka di antara 4 pernyataan A, B, C, D yang tepat adalah A ya. Utang piutang yang timbul akibat transaksi penjualan jasa antara induk dan anak itu harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasian. Lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait transaksi hulu. Penjualan persediaan adalah ya, transaksi hulu itu adalah transaksi dari induk ke anak, yaitu induk menjual barang atau jasa kepada anak ya. Maka di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi akan dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasi secara penuh. B. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh oleh induk. C. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi akan dicatat oleh anak. D. Tidak ada pencatatan apapun. Maka pernyataan yang benar adalah B ya, keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh oleh induk ya. Jadi yang mencatat keuntungan tersebut itu adalah induk karena itu merupakan memang haknya induk atas keuntungan ya yang terjadi akibat induk menjual ke anak ya atau transaksi hulu. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ya, jika anak melakukan penjualan kepada induk dan menghasilkan adanya keuntungan atas transaksi tersebut, maka A. Anak tidak boleh mengakui keuntungan. B. Keuntungan yang terjadi menjadi hak anak sepenuhnya. C. Keuntungan yang terjadi menjadi hak induk. D. Keuntungan juga diakui dalam laporan keuangan konsolidasi meskipun belum terrealisasi. Maka di antara 9 pernyataan-pernyataan A, B, C, D untuk soal nomor 9 ini yang benar adalah ya, keuntungan yang terjadi menjadi hak anak sepenuhnya ya. Jadi jika anak menjual barang atau jasa kepada induk ya, maka keuntungan ya yang dibukukan oleh anak itu sepenuhnya menjadi hak anak ya. Bukan otomatis menjadi hak induk. Kenapa? Karena ya bisa jadi ya sebagian kepemilikan dari anak perusahaan itu dimiliki oleh kepentingan non pengendali ya. Jadi kalau kepemilikan induk kepada anak itu tidak 100%, maka ya tidak semua keuntungan yang dibukukan oleh anak itu menjadi haknya induk ya. Maka pernyataan yang benar ya dari A, B, C, D di soal nomor 9 ini adalah keuntungan yang terjadi menjadi hak anak sepenuhnya ya. Jadi ketika anak itu menjual sesuatu kepada induk, maka keuntungan yang terjadi itu semuanya adalah haknya anak. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan berikut yang benar terkait transaksi hilir adalah ya, transaksi hilir, saya ulangi lagi, dari anak menjual barang atau jasa kepada induk ya, dari bawah ke atas. A. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat oleh induk sebesar porsi kepemilikannya kepada entitas anak. B. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dieliminasi oleh induk sebesar porsi kepemilikannya pada entitas anak. C. Induk tidak berhak mencatat keuntungan yang belum terrealisasi
D. Keuntungan juga diakui dalam laporan keuangan konsolidasi meskipun belum terrealisasi. Maka pernyataan yang benar terkait transaksi hilir itu adalah pernyataan A. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi itu dicatat oleh induk sebesar porsi kepemilikannya pada entitas anak ya. Oke.